Namaku Anissa. Usia 35 tahun. Aku seorang manajer pemasaran di sebuah perusahaan multinasional. Banyak orang menganggap hidupku sempurna. Karir cemerlang, rumah besar di pinggiran kota, dan seorang suami yang, di mata luar, terlihat penyayang dan perhatian. Kami telah menikah selama 7 tahun. Belum dikaruniai anak, tapi kami sepakat masih menikmati hidup berdua. Suamiku, Reza, adalah seorang freelance designer. Kantornya ya rumah kami sendiri. Ia lebih sering menghabiskan waktu di rumah, sementara aku sibuk di kantor dari pagi hingga petang. Kadang, aku merasa tak adil, tapi kuanggap sebagai pembagian peran. Dia mengurus rumah, dan aku fokus mengejar karir. Sejak beberapa bulan terakhir, kami mempekerjakan seorang pembantu rumah tangga bernama Sri. Ia masih muda, mungkin baru 22 tahun, wajahnya manis dan tubuhnya ramping. Ia datang dari desa di Jawa Tengah, polos dan rajin. Aku sendiri yang mewawancarainya, dan kesannya saat itu sangat sederhana dan jujur. Kuanggap Sri sebagai adik sendiri. Bahkan, kadang kubelikan baju, kubawakan oleh-oleh dari kantor, dan memberinya uang tambahan tiap akhir bulan. Awalnya, semuanya berjalan lancar. Sri cekatan dalam membersihkan rumah, memasak, mencuci, bahkan kadang menyiapkan sarapan spesial untukku sebelum aku berangkat kerja. Reza pun memujinya berkali-kali, beruntung kita dapat pembantu kayak Sri. Jarang ada yang begini sekarang. Aku hanya tersenyum setiap kali Reza berkata begitu. Dalam hati aku merasa senang karena rumah kini lebih terurus. Tapi entah sejak kapan, aku mulai merasa ada yang ganjil. Mungkin sejak beberapa minggu terakhir. Ada momen-momen kecil yang membuat hatiku tidak tenang. Seperti suatu pagi ketika aku melihat Reza sedang duduk di meja makan bersama Sri, tertawa kecil saat melihat ponsel. Saat aku masuk ke dapur, keduanya mendadak diam. Lalu Sri pura-pura sibuk memotong wortel. Reza langsung berdiri dan berkata, "Aku bantu angkat jemuran dulu, ya." Sekilas tak ada yang mencurigakan, tapi perasaanku tak bisa dibohongi. Aku mencoba menepis pikiran buruk itu. Mungkin hanya sugesti. Lagi pula, aku tahu Reza. Dia tidak mungkin melakukan hal-hal seperti itu. Dia suamiku. Kami sudah melewati banyak suka dan duka bersama. Pernah mengalami kebangkrutan di awal pernikahan, pernah terjebak dalam utang, pernah menunggu lama untuk bisa punya rumah sendiri. Semua kami lalui bersama. Aku percaya padanya. Atau mungkin aku terlalu percaya? Tapi ada satu hal yang terus membebani pikiranku, cara Sri memandang Reza. Tatapan yang terlalu lembut. Senyum yang terlalu sering muncul hanya untuknya. Dan Reza, dia pun tampak lebih rapi dari biasanya. Parfum yang dulu hanya ia semprot saat keluar rumah, kini ia pakai setiap pagi meski tak kemana-mana. Aku mencoba menceritakan kekhawatiran ini pada sahabatku, Liana. Cuma perasaanmu aja, Nis. Mungkin kamu lagi kecapean, jadi bawaannya curiga terus. Mungkin ya, jawabku, meski hatiku tak sepenuhnya yakin. Liana menyarankanku agar lebih sering di rumah. Tapi pekerjaanku tidak memungkinkan. Ada tanggung jawab, deadline, rapat, dan klien-klien yang harus kuhadapi. Tak mudah sekadar berdiam di rumah. Tapi saran itu tetap tertanam di benakku. Sampai akhirnya, hari itu datang, hari yang akan mengubah seluruh hidupku. Hari itu, aku berangkat kerja seperti biasa. Tapi setibanya di kantor, rapat mendadak dibatalkan. Bos besar harus terbang ke luar kota untuk urusan mendadak. Semua agenda ditunda. Aku memutuskan untuk pulang, pikirku, ini kesempatan baik untuk istirahat dan mungkin makan siang bareng Reza. Sepanjang perjalanan pulang, aku merasa aneh. Jantungku berdetak lebih cepat, seperti ada yang akan terjadi. Tapi aku tidak tahu apa. Kupikir mungkin ini cuma rasa lelah. Sampai di depan rumah, suasana sangat sepi. Biasanya ada suara sapu atau bunyi TV dari ruang tamu, tapi ini sunyi. Aku membuka pagar perlahan, masuk tanpa menimbulkan suara. Saat membuka pintu depan, aku memanggil pelan, "Mas? Sri?" Tak ada jawaban. Keningku berkerut. Sepatu Reza masih di rak, artinya dia ada di rumah. Aku berjalan pelan ke arah dapur, kosong. Ruang tengah pun kosong. Tapi ada sesuatu yang membuatku berhenti sejenak,
Suara seperti bisikan pelan dari arah kamar belakang. Itu kamar Sri. Aku berjalan lebih hati-hati. Langkahku pelan dan gugup. Dan saat itu, aku melihat sesuatu yang tak akan pernah bisa kulupakan seumur hidupku. Pintu kamar Sri sedikit terbuka. Dan di depan pintu, aku melihat pakaian, kaos Reza, celana pendek, dan daster milik Sri, semuanya tergeletak di lantai. Mataku membelalak. Tanganku bergetar. Kurasakan tubuhku seperti lumpuh sesaat. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat. Aku mengintip ke dalam. Pandangan itu menusuk jantungku. Di dalam kamar, di ranjang kecil milik pembantuku itu, aku melihat Reza dan Sri, tanpa sehelai benang pun di tubuh mereka. Terlihat begitu nyaman, begitu santai, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Mereka tidak sadar aku berdiri di luar, menyaksikan semua kebejatan itu dengan mata kepalaku sendiri. Mataku berkaca-kaca, lalu air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Hancur. Dunia yang kuanggap sempurna selama ini, ternyata hanya topeng semu. Dua orang yang paling kupercaya dalam hidupku justru menusukku dari belakang, dari tempat yang paling dekat. Aku mundur beberapa langkah, lalu menendang pintu dengan keras. Bra! Reza dan Sri terlonjak panik. Wajah mereka pucat, tergesa-gesa menutupi tubuh dan menyambar pakaian mereka yang berserakan. Anissa? Reza berteriak, setengah ketakutan. Ini nggak seperti yang kamu pikir. Plak! Tamparan keras melayang ke pipinya sebelum dia menyelesaikan kalimat bodohnya. Tanganku gemetar, tapi aku menatapnya penuh amarah dan jijik. Selama ini kamu apa? Suamiku? Pengkhianat, suaraku serak, penuh amarah dan luka. Dan kamu, Sri? Aku beri makan, aku kasih tempat tinggal, aku anggap adik sendiri. Tapi ternyata kamu binatang. Sri menangis, tersungkur, mencoba memohon. Tapi aku tak peduli. Semua rasa kasihan dalam hatiku sudah mati. Tanpa pikir panjang, aku berbalik, mengambil ponselku, dan menelepon polisi. Selamat siang. Saya ingin melaporkan tindak perzinahan yang saya temui langsung di rumah saya sendiri. Aku menggigit bibirku, mencoba menahan tangis yang terus mendesak keluar. Ini bukan hanya tentang pengkhianatan. Ini tentang kehancuran kepercayaan. Tentang rumah tangga yang selama ini kupertahankan dengan segenap tenaga, yang kini hancur hanya karena dua manusia yang tidak tahu diri. Dan saat itu, dalam hatiku, aku bersumpah, aku tak akan pernah memaafkan. Suara sirene polisi yang meraung di depan rumahku seperti gema kehancuran. Para tetangga mulai berdatangan ke pagar, mengintip dari balik jendela, bergumam pelan sambil menebat-nebat. Aku berdiri di teras dengan wajah dingin. Air mataku sudah habis. Yang tersisa hanya amarah dan kehampaan. Dua petugas keluar dari mobil patroli dan mendekatiku. Aku langsung menunjukkan kamar di mana Reza dan Sri masih berusaha merapikan diri mereka. Wajah keduanya pucat, mata membelalak seperti penjahat yang tertangkap basah. Silakan, Pak. Saya ingin melaporkan perzinahan. Saya yang melaporkan, dan saya yang punya rumah ini, kataku tenang, meski dalam dada, gelombang emosi masih menghantam. Petugas polisi itu memeriksa dan membawa Reza serta Sri keluar kamar. Mereka tidak sempat menutupi rasa malu. Sri menangis, memohon-mohon, sementara Reza hanya diam dengan kepala tertunduk. Anissa, tolong, jangan begini. Ini, aku Vilaf, ucap Reza pelan. Aku menatapnya tajam. Vilaf itu sekali. Kamu dan dia jelas sudah sering. Sejak kapan kalian menjijikkan di belakangku? Hah? Sejak aku mulai percaya kalian? Sejak aku sibuk kerja dan menyerahkan rumah ini untuk kamu kelola? Inilah balasannya. Maaf, Bu. Kita perlu bawa mereka ke kantor sebentar untuk dimintai keterangan, kata salah satu polisi. Silakan, Pak, jawabku cepat. Biar hukum yang bicara. Saya ingin mereka diproses. Reza dituntun keluar rumah. Ia sempat menoleh sekali, namun aku sudah berpaling. Aku tidak sudi lagi melihat wajahnya. Begitu juga Sri. Gadis muda yang kuanggap adik itu kini tak ubahnya pengkhianat paling keji. Setelah mobil polisi pergi, aku masuk ke kamar, duduk di tepi ranjang. Napasku berat. Tanganku gemetar.
Otakku seperti tak mampu memproses kenyataan ini. Rumah yang kubangun dengan penuh perjuangan, kini terasa asing. Dindingnya seakan mengejekku, sofa di ruang tamu mengingatkanku pada senyum palsu Reza, dan dapur yang hangat kini hanya menyisakan pahit. Aku membuka laci meja dan mengambil album foto pernikahan kami. Satu persatu, halamanku buka. Foto-foto kami tertawa, berpegangan tangan, saling menatap penuh cinta. Semua terasa seperti kebohongan besar. Aku ingin merobeknya, tapi tak sanggup. Aku hanya bisa menangis lagi, diam-diam, sepi, sendiri. Malam itu, rumah terasa sangat sunyi. Bahkan suara detik jam dinding seperti jeritan keras di telinga. Aku mencoba memejamkan mata, namun bayangan pengkhianatan itu terus menghantui. Keesokan harinya, aku mengurus laporan polisi. Reza dan Sri masih ditahan untuk proses pemeriksaan. Aku memberi keterangan lengkap, sejak kapan aku curiga, apa yang kulihat dengan mata kepala sendiri, bukti pakaian yang berserakan, semuanya. Polisi bilang prosesnya butuh waktu, tapi aku tidak peduli berapa lama. Yang penting aku tidak diam. Siang harinya, aku kedatangan ibuku. Wajahnya cemas. Ia langsung memelukku. Astagfirullah, Nisa. Kenapa kamu nggak bilang dari kemarin? Aku hanya diam di pelukannya. Tangisku pecah lagi. Baru kali ini aku merasa seperti anak kecil lagi, ingin dikuatkan, dipeluk, dan dibela. Ibu nggak nyangka Reza kayak gitu. Kamu sabar ya, nak. Ini ujian besar. Aku merasa bodoh, Bu. Kenapa aku nggak lihat tanda-tandanya dari dulu? Kamu terlalu percaya. Terlalu baik. Kami duduk di ruang tengah. Ibu berusaha menenangkanku, membantuku membersihkan rumah yang terasa berantakan, bukan karena benda-benda, tapi karena kenangan yang berceceran di mana-mana. Sore harinya, aku mendapat telepon dari kantor polisi. Mereka bilang Sri mengaku melakukan hubungan itu atas dasar suka sama suka. Tapi Reza, katanya, mencoba membela diri. Ia mengatakan itu hanya terjadi sekali. Sekali? Entah kenapa, kalimat itu justru membuatku tambah muak. Aku memutuskan, Reza tidak boleh kembali ke rumah ini. Aku kirim pesan singkat padanya lewat ponsel. Pesan itu pendek, tapi cukup jelas. Rumah ini bukan lagi tempatmu. Kau boleh ambil barang-barangmu besok siang, saat aku tidak di rumah. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi. Tak lama, pesan balasan masuk. Nis, tolong beri aku kesempatan menjelaskan. Aku masih suamimu. Aku tak menjawab. Bagiku, kata-kata tak punya arti jika kepercayaan sudah dihancurkan. Beberapa hari kemudian, Reza datang ditemani kakaknya. Aku sudah berpesan pada satpam kompleks agar mengizinkan mereka masuk hanya saat aku tidak di rumah. Semua barang-barangnya sudah kukemas dan kuletakkan di ruang depan. Saat pulang, semuanya sudah bersih. Seolah dia tak pernah tinggal di sini. Kosong, dan entah kenapa, sedikit melegakan. Hari-hari berikutnya, aku mulai menyibukkan diri dengan bekerja. Tapi rasa sakit itu tidak serta-merta hilang. Kadang, saat sedang duduk di kantor, mataku tiba-tiba berkaca-kaca. Kadang, saat makan siang dengan rekan kerja, aku diam sendiri, teringat bagaimana selama ini aku memasak untuk seorang suami yang ternyata menyimpan pengkhianatan. 1 minggu kemudian, sidang pertama kasus Reza dan Sri mulai digelar. Aku hadir sebagai saksi pelapor. Melihat mereka berdua duduk di kursi pesakitan, perasaanku campur aduk. Bukan karena aku masih mencintai Reza, tapi karena sedih, kenapa cinta yang pernah begitu besar bisa berubah jadi benci sedalam ini? Saat Reza memberikan kesaksian, dia menangis. Katanya, dia merasa kesepian. Aku terlalu sibuk. Dia butuh perhatian. Dan Sri memberikannya. Aku tertawa kecil, sinis. Jadi karena aku kerja, kamu merasa kesepian, dan solusinya tidur dengan pembantu kita? Logika macam apa itu, Reza? Hakim pun terdiam sejenak sebelum mengetukkan palu. Sidang ditunda untuk mendengar pembelaan dan meninjau bukti-bukti lainnya. Usai sidang, Reza sempat menoleh padaku. Aku hanya menatap dingin. Tak ada lagi ruang untuk cinta. Hanya ada bekas luka, dan tekad untuk menyembuhkan diri. 1 minggu kemudian, aku mengajukan gugatan cerai. Kukirimkan lewat pengacara.
Tidak ada tanggapan dari Reza. Mungkin dia tahu aku tak bisa kembali. Mungkin dia sadar dia sudah melewati batas. Dan saat surat itu resmi diterima, aku menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena sakit, tapi karena lega. Karena aku memilih jalan keluar. Karena aku memilih menyelamatkan diriku dari lingkaran luka. Ibu mendukung sepenuhnya. Teman-temanku pun berdatangan, memberi semangat. Bahkan atasanku memberi cuti beberapa hari agar aku bisa memulihkan diri. Dalam keheningan rumah yang kini kembali kosong, aku mulai merapikan hidup. Membuka jendela lebar-lebar, membiarkan cahaya masuk. Menyumbangkan barang-barang lama, mengganti spray, membuang kenangan yang tidak layak disimpan. Aku tahu, hidup tidak akan mudah. Luka ini tidak akan sembuh dalam semalam. Tapi aku yakin satu hal, aku berhak bahagia. Tanpa Reza, tanpa Sri, tanpa orang-orang yang mengkhianati. Dan meski aku belum tahu seperti apa masa depan, aku tahu bahwa aku akan menapakinya dengan kepala tegak. Karena aku tidak lagi menjadi istri yang disakiti. Aku adalah perempuan yang memilih melindungi dirinya sendiri. 3 bulan telah berlalu sejak kejadian yang menghancurkan hidupku. Aku bukan lagi perempuan yang sama seperti dulu. Anissa yang selalu pulang dengan senyum, membawakan oleh-oleh untuk suaminya dan menyapa hangat pembantunya, kini telah hilang. Tapi dari puing-puing itu, aku menemukan versi diriku yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih mencintai diri sendiri. Sidang perceraianku dengan Reza resmi selesai minggu lalu. Statusku kini adalah janda. Kata itu awalnya seperti cambukan, membuat hatiku nyeri. Tapi semakin hari, aku merasa, tak apa. Janda bukan aib. Janda bukan kutukan. Aku menjadi janda karena aku menolak hidup dalam kepalsuan dan penghinaan. Aku memilih untuk pindah rumah. Terlalu banyak kenangan di rumah lama itu. Terlalu banyak sudut yang mengingatkanku pada suara tawa yang palsu, ciuman selamat pagi yang kini terasa menjijikkan. Jadi, aku menjualnya. Cepat laku. Lokasinya strategis, dan aku tak mau menyesalinya. Rumah bisa dibangun lagi. Tapi ketenangan hati, itu tidak ternilai. Kini aku tinggal di apartemen kecil di pusat kota. Minimalis, tapi nyaman. Aku bisa memandang lampu-lampu kota dari jendela kamar tidurku setiap malam. Dan yang terpenting, tak ada lagi yang menyakitiku di tempat ini. Tidak ada jejak Reza. Tidak ada bayangan Sri. Hanya aku, dan kesunyian yang menenangkan. Di kantor, aku mulai fokus pada pekerjaan. Aku bekerja sebagai kepala divisi pemasaran di perusahaan retail besar. Atasanku, Pak Hendra, sangat memahami keadaanku. Bahkan, sejak aku kembali dari cuti, aku diberi proyek baru, mengurus peluncuran merek fashion wanita premium. Anissa, saya percaya kamu bisa handle brand ini. Kita akan ekspansi ke pasar kelas menengah atas. Dan saya rasa, kamu punya selera dan pengalaman yang pas untuk itu, kata Pak Hendra suatu hari saat meeting. Aku mengangguk, mencoba tersenyum. Terima kasih atas kepercayaannya, Pak. Saya akan lakukan yang terbaik. Proyek ini menyibukkanku, dan itu bagus. Aku butuh tenggelam dalam sesuatu yang membangun, bukan dalam kenangan. Setiap hari, aku bertemu dengan tim desain, copywriter, sampai influencer muda yang ingin ikut mempromosikan produk kami. Di antara mereka, ada satu orang yang cukup mencuri perhatianku. Namanya Radit. Dia adalah fotografer freelance yang kami pekerjakan untuk memotret katalog perdana. Usianya mungkin hanya terpaut 5 tahun di atasku. Sopan, ramah, dan, entah mengapa, caranya memandang membuatku merasa terlihat. Suatu sore, kami sedang melakukan sesi pemotretan di studio outdoor. Cuacanya cerah, angin semilir, dan semuanya berjalan lancar. Aku suka caramu menata gaya model, Mbak Nisa, kata Radit sambil menyeka keringatnya. Kamu punya taste yang rapi dan elegan. Aku hanya tertawa kecil. Mungkin karena aku pernah bercita-cita jadi fashion stylist. Tapi akhirnya masuk marketing. Kamu pasti sempat ikut dunia fashionnya. Pernah, waktu muda. Tapi sekarang aku lebih suka bekerja di balik layar, kataku sambil menatap matahari yang hampir tenggelam. Lebih tenang. Radit menatapku sesaat, lalu berkata, kadang,
Ketenangan justru datang setelah badai. Ya. Aku terdiam. Kalimatnya seperti menyentuh bagian terdalam dari hatiku. Seakan dia tahu, atau mungkin dia hanya bicara dari pengalaman yang sama. Kami bicara cukup lama sore itu. Tentang pekerjaan, seni, bahkan soal luka. Meski tak menyebut nama Reza, aku sempat menyinggung masa laluku. Dan Radit, ia hanya mendengarkan. Tanpa menghakimi, tanpa berkomentar sok bijak. Hanya diam, dan sesekali mengangguk, seakan berkata, aku mengerti. Sejak saat itu, hubungan kami jadi lebih akrab, tapi bukan dalam konteks percintaan. Aku belum siap. Hatiku masih trauma. Aku hanya butuh teman. Dan Radit hadir sebagai itu, teman bicara yang menyenangkan. Suatu malam, saat aku sendirian di apartemen, aku membuka laptop dan mulai menulis. Bukan laporan kerja, bukan presentasi, tapi sebuah jurnal pribadi. Aku menuangkan semua yang tak bisa kubicarakan dengan orang lain. Tentang rasa hancur saat melihat pakaian Reza dan Sri tergeletak di lantai. Tentang rasa jijik, marah, tapi juga kehilangan. Menulis jadi terapi bagiku. Aku mulai menulis rutin, setiap malam sebelum tidur. Sampai akhirnya, aku punya satu ide gila, kenapa tidak kubuat jadi buku saja? Aku menghubungi seorang editor dari penerbit kecil yang pernah kutemui di seminar. Kukirimkan beberapa halaman tulisanku, dan tak kusangka, dia tertarik. Naskahmu jujur dan menyentuh. Saya yakin banyak perempuan yang akan merasa terwakili, katanya saat kami bertemu di kafe. Dan seperti mimpi, dalam waktu 2 bulan, naskahku diesisi. Judulnya, Perempuan yang Pulang Sebelum Luka Mengering. Sebuah buku memoir, semi-fiksi, yang kubangun dari pengalaman pribadiku. Proyek buku ini memberiku harapan baru. Aku mulai diundang ke beberapa talk show perempuan, sharing session, hingga podcast. Ceritaku ternyata memberi kekuatan untuk banyak orang. Terutama para istri yang pernah dikhianati, atau perempuan yang harus berdiri sendiri setelah dihancurkan orang yang mereka cintai. Salah satu sesi yang paling kuingat adalah ketika seorang wanita muda mendatangiku setelah talk show. Mbak Anissa, makasih ya, udah berani cerita. Aku pernah ada di posisi yang mirip. Tapi aku diam, takut malu. Sekarang, aku jadi pengen bangkit juga. Aku memeluknya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa lukaku ternyata tidak sia-sia. Deritaku punya makna. Aku bukan hanya selamat dari badai, tapi aku menjadi mercusuar untuk orang lain yang masih tersesat di tengah gelap. Hubunganku dengan Radit pun tetap berjalan hangat. Kami tidak pernah membahas tentang hubungan. Kami hanya menjadi dua manusia yang saling menghargai kehadiran. Dan bagiku, itu cukup. Sampai suatu malam, saat aku sedang menyiapkan acara peluncuran bukuku, Radit datang dengan seikat bunga lili putih. Untukmu, untuk keberanianmu, katanya sambil tersenyum. Aku menerimanya dengan hati yang bergetar. Mungkin, untuk pertama kalinya, aku merasa pantas menerima perhatian lagi. Terima kasih, Dit. Aku masih belajar membuka hati. Aku nggak buru-buru, Nisa. Kamu bisa tetap jadi kamu. Tapi kalau suatu hari kamu siap, aku masih di sini. Kalimat itu menenangkanku. Tidak menekan. Tidak menuntut. Dan malam itu, aku menatap pantulan diriku di kaca jendela apartemen. Aku melihat perempuan yang tidak lagi hancur. Perempuan yang tak lagi ditentukan oleh status istri atau tidak. Perempuan yang memilih untuk sembuh dan memilih untuk hidup sepenuhnya. Tak pernah aku bayangkan, sebuah kisah dari luka terdalamku bisa menjadi bahan perbincangan banyak orang. Dalam waktu kurang dari sebulan sejak peluncuran, bukuku Perempuan yang Pulang Sebelum Luka Mengering menjadi bestseller. Tak hanya di toko buku besar, tapi juga di komunitas perempuan, kampus, bahkan klub membaca ibu-ibu arisan. Media mulai melirikku. Undangan untuk hadir di talk show nasional dan podcast terkenal datang silih berganti. Aku yang dulu memilih menyendiri, kini justru menjadi suara untuk perempuan-perempuan yang pernah diremehkan, dikhianati, dan diremukkan oleh cinta. Namun popularitas datang dengan harga. Semakin kisahku dikenal, semakin banyak pula komentar yang datang. Tidak semuanya menyenangkan. Anissa tuh lebay, masa rumah tangga masalahnya dikasih tahu semua orang.
Ya kalau suaminya selingkuh, mungkin dia kurang perhatian. Kayaknya dia cuma cari sensasi. Kasihan anak-anak kalau punya ibu kayak gitu. Aku membaca komentar-komentar itu di media sosial, dan di awal-awal, hatiku perih. Tapi Radit, yang kini makin dekat denganku, selalu mengingatkan, Nisa, kamu menulis untuk menyembuhkan, bukan untuk membalas. Jangan biarkan mereka yang tak tahu apa-apa mengganggu kedamaianmu. Aku mengangguk, mencoba menguatkan diri. Tapi yang membuatku benar-benar goyah adalah ketika seseorang dari masa laluku tiba-tiba muncul, Reza. Ya, mantan suamiku. Aku baru saja selesai mengisi acara di sebuah acara televisi pagi, ketika asisten produser memberitahuku bahwa seseorang ingin menemuiku di lobi. Aku turun dengan santai, mengira itu mungkin pembaca bukuku. Tapi langkahku terhenti ketika melihat sosok tinggi dengan wajah yang tak pernah ingin kulihat lagi. Reza? Tanyaku lirih. Dia tersenyum kecil. Wajahnya tampak letih, tidak serapi dulu. Tapi tatapan matanya masih sama, penuh percaya diri yang menyebalkan. Hai, Nisa, ucapnya, seolah kami hanya sekadar bertemu setelah sekian lama. Ada apa kamu kesini? Tanyaku dingin, menahan diri agar tidak langsung membalikkan badan. Aku cuma pengen ngobrol. Kalau kamu bersedia. Aku ragu. Tapi bagian kecil dalam diriku penasaran. Maka aku mengangguk, dan kami duduk di kafe kecil dekat stasiun TV itu. Gimana kabarmu? Tanyanya membuka pembicaraan. Aku menatapnya tajam. Langsung saja, Reza. Aku nggak perlu basa-basi. Dia menghela napas. Aku baca bukumu. Kata-katanya membuatku tegang seketika. Oke. Aku nggak marah. Malah, aku merasa bersalah. Tapi di saat yang sama, aku juga merasa kisah kita terlalu diglorifikasi. Aku tertawa pendek, getir. Diglorifikasi? Itu hidupku, Reza. Bukan sinetron. Dan kamu bagian dari kerusakan itu. Aku tahu, katanya lirih. Aku nggak minta kamu balik. Aku cuma pengen kamu tahu, aku nyesel. Kata, menyesal, itu terlambat. Terlalu terlambat. Reza, kamu menyesal bukan karena kehilangan aku. Kamu menyesal karena sekarang aku berdiri lebih tinggi, lebih kuat, dan kamu tak bisa menjatuhkanku lagi. Dia terdiam. Wajahnya mengeras. Aku nggak minta kamu memaafkan aku sekarang. Tapi aku hanya ingin bilang satu hal lagi. Aku menunggu. Aku cerai dari Sri. Setelah kamu usir dari rumah, aku sempat tinggal bersamanya. Tapi dia bukan kamu. Dia bukan istri. Dia hanya perusak. Aku tersenyum tipis. Karma, Reza. Tuhan tahu siapa yang menghancurkan siapa. Aku berdiri. Aku harap kamu bahagia, dengan atau tanpa Sri. Tapi aku sudah cukup bahagia tanpa kamu. Aku meninggalkannya begitu saja. Langkahku ringan. Ada semacam kemenangan batin yang kurasakan, bukan karena aku berhasil membalas, tapi karena aku tak lagi terikat oleh luka yang dulu dia ciptakan. Hari-hariku kembali sibuk. Kini aku mulai merintis komunitas pendampingan perempuan bernama Rumah Pulih. Di sana, para wanita korban kekerasan, perselingkuhan, dan pengkhianatan bisa berkumpul dan saling menguatkan. Aku membuka sesi konseling, membawakan narasumber, dan tak jarang, aku hanya duduk dan mendengarkan. Mendengar kisah-kisah mereka, aku makin sadar, kisahku bukan satu-satunya. Tapi mungkin aku salah satu dari sedikit yang berani bersuara. Dan itu tugasku sekarang, memberi ruang bagi yang belum berani. Suatu malam, saat acara di komunitas selesai, aku pulang ke apartemen dalam keadaan lelah namun damai. Aku membuka pintu dan mendapati sebuah kotak kecil di depan pintu. Isinya, sebuah buku foto berisi potret-potret candid diriku selama sesi peluncuran, talk show, hingga kegiatan sosialku. Di halaman terakhir, ada tulisan tangan. Terima kasih karena sudah berani bertahan dan bersuara. Suaramu menyelamatkan banyak jiwa. Hatiku mencelos. Air mataku mengalir perlahan. Aku menghubunginya malam itu juga. Dit, kamu di rumah? Baru sampai. Kenapa? Aku cuma mau bilang terima kasih. Bukan hanya karena fotonya.
Tapi karena kamu nggak pernah menuntutku untuk sembuh cepat. Dia tertawa kecil. Aku tahu lukamu dalam, Nisa. Tapi kamu luar biasa. Dan aku nggak mau jadi orang yang terburu-buru menyentuh luka yang belum pulih. Kadang aku takut. Takut apa? Takut jatuh cinta lagi. Hati-hati bukan berarti menutup hati selamanya. Kami terdiam sesaat. Aku belum siap, Dit. Tapi kalau suatu hari aku siap, apa kamu masih di sana? Aku nggak kemana-mana. Setelah panggilan itu, aku duduk lama di balkon apartemen, memandang lampu-lampu kota yang seperti berkilau lebih hangat malam itu. Hidupku belum sempurna. Masih ada trauma yang sesekali datang. Masih ada malam-malam di mana aku menangis tanpa alasan. Tapi aku tahu satu hal, aku tak lagi sendirian. Aku telah memilih untuk bangkit, berbicara, dan membuka jalan bagi banyak perempuan lain. Dan mungkin, suatu hari nanti, ketika waktunya tepat, aku akan kembali membuka hati. Untuk saat ini, aku hanya ingin menikmati proses menjadi diriku sendiri. Anissa yang utuh. Anissa yang tak lagi diukur dari status istri atau luka masa lalu. Aku adalah perempuan yang pulang lebih awal dan menemukan bahwa rumah terbaik ternyata adalah diriku sendiri. 2 bulan setelah pertemuan terakhirku dengan Reza, hidupku terasa seperti roller coaster. Aku dikelilingi oleh keberhasilan, kepercayaan diri, dan harapan baru. Komunitas rumah pulih berkembang pesat. Banyak perempuan yang datang dengan luka, lalu perlahan pulang dengan senyum. Namun, seperti hujan yang tiba tanpa tanda, badai hidup datang tanpa aba-aba. Pagi itu, aku sedang dalam perjalanan menuju kantor komunitas ketika teleponku berdering. Dari nomor tak dikenal. Aku hampir mengabaikannya, tapi rasa penasaran membuatku mengangkat. Selamat pagi, ini dengan Ibu Anissa? Iya, betul. Ada yang bisa saya bantu? Saya dari redaksi Media X. Kami ingin mengonfirmasi soal berita yang akan kami rilis besok pagi. Ada beberapa informasi yang menyebutkan bahwa kisah dalam buku Ibu sebagian besar tidak sesuai fakta. Bahkan disebut fiktif dan dilebih-lebihkan. Apa Ibu ingin memberikan tanggapan sebelum kami tayangkan? Aku tercengang. Jantungku berdegup cepat. Apa maksudnya tidak sesuai fakta? Siapa yang bilang begitu? Menurut narasumber kami, salah satunya mantan suami Ibu, Reza. Tanpa sadar aku mencengkeram gagang setirku lebih keras. Nafasku menahan amarah dan kekecewaan sekaligus. Maaf, saya tidak bisa memberikan pernyataan saat ini. Saya akan pikirkan dan hubungi Anda kembali. Begitu telepon tertutup, mataku mulai basah. Bukan karena takut, tapi karena aku tak menyangka Reza akan serendah itu. Apa dia ingin menyeretku ke dalam lumpur hanya karena hidupnya hancur setelah perceraiannya? Setibanya di kantor komunitas, aku langsung masuk ruanganku dan menutup pintu. Menit berikutnya, handphoneku bergetar terus. Grup WhatsApp relawan, email, hingga media sosialku dipenuhi pesan dan tagar, Anissa berbohong drama Anissa. Aku gemetar. Dalam sekejap, semua pencapaian, semua suara yang kuwakili, diragukan hanya karena satu lelaki pengecut. Radit datang di siang hari. Wajahnya serius, tapi lembut saat memandangku. Aku tahu ini berat. Tapi kamu nggak sendirian. Aku takut, Dit. Kalau orang-orang percaya pada Reza, bagaimana dengan para perempuan yang sudah datang padaku? Mereka bisa merasa dibohongi. Kamu nggak pernah bohong, Nisa. Kamu menuliskan pengalamanmu. Dan kamu nggak pernah sebut nama siapa-siapa di bukumu. Dia yang merasa kena, itu karena dia tahu apa yang dia lakukan. Aku menunduk. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Bagaimana kalau sponsor mundur? Bagaimana kalau komunitas kita dibubarkan karena skandal ini? Radit menggenggam tanganku. Dunia boleh ribut, tapi kalau kamu tetap yakin pada kebenaranmu, badai ini akan lewat. Aku janji. Kata-katanya membuatku merasa hangat. Aku mengangguk pelan, menenangkan diriku, lalu menulis pernyataan resmi dan mengunggahnya ke semua platform. Kepada semua pihak. Kisah dalam buku saya adalah potret pribadi yang tak semua luka bisa dilihat dari luar. Saya tidak menyebut nama, tidak menuduh. Saya hanya bercerita.
Jika seseorang merasa disebut, mungkin karena cerminan luka itu terlalu dekat. Saya menulis bukan untuk membalas, tapi untuk menyembuhkan. Saya tidak akan membalas fitnah dengan amarah. Tapi saya percaya, waktu akan membuktikan siapa yang tulus dan siapa yang pura-pura suci. Anissa. Postingan itu dibanjiri komentar dukungan. Namun malam harinya, satu berita besar muncul. Mantan suami Anissa membawa bukti bahwa Anissa merekayasa cerita demi popularitas. Reza memberikan rekaman suara lama ketika aku pernah menangis dan mengaku, masih bingung, tentang apa yang terjadi malam pengkhianatan itu. Dia memotong bagian percakapannya dan menyebarkan seolah aku berbohong soal penggerebekan. Padahal saat itu aku hanya belum sanggup menyebut kejadian itu dengan kata-kata jelas. Aku merasa benar-benar dikhianati. Lagi. Dan untuk pertama kalinya sejak berbulan-bulan, aku mengurung diri di apartemen. Tak ke kantor, tak buka media sosial, tak menjawab telepon. 2 hari penuh aku bergulat dengan pikiranku sendiri. Tanganku gatal ingin menulis, tapi jiwaku lunglai. Sampai akhirnya, pintu apartemenku diketuk. Berkali-kali. Kupikir itu kurir, atau mungkin satpam. Tapi suara lembut memanggil dari balik pintu. Nisa. Ini aku, Radit. Aku tak menjawab. Tapi ia tetap berbicara. Kamu boleh sedih. Boleh marah. Tapi jangan larut. Karena dunia sedang menunggu suara jujurmu. Kamu perempuan kuat, Nisa. Jangan biarkan suara para pembohong lebih nyaring dari keberanianmu. Lalu suara itu hening. Tapi ku tahu dia menunggu. Akhirnya, setelah 1 jam, aku buka pintu. Dia berdiri di sana, membawa sekotak martabak dan wajah yang penuh simpati. Kami makan bersama di ruang tamu. Tak banyak bicara, tapi kehadirannya menguatkanku lebih dari 1000 nasihat. Esok paginya, aku bangkit. Aku kembali menulis. Kali ini bukan buku, tapi pengakuan panjang di blog pribadiku. Semua yang pernah kusimpan, kebingunganku, ketakutanku, rasa hancur saat pertama kali melihat pengkhianatan itu, kuceritakan dengan jujur. Bukan untuk membela diri, tapi untuk menjadi utuh. Dan aku tutup dengan kalimat. Jika kebenaran hanya bisa diakui setelah aku dihancurkan lebih dulu, biarlah. Tapi aku tak akan menyerah. Karena ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang kita, perempuan yang memilih berdiri, bahkan ketika dunia ingin kita berlutut. Postingan itu viral dalam semalam. Bukan hanya para pendukung yang kembali bersuara, tapi juga banyak perempuan yang ikut angkat cerita. Mereka menandai akun media, menyerukan agar kebenaran tak dikubur oleh kepalsuan. 3 hari setelah itu, seseorang dari masa lalu menghubungiku. Bukan Reza, tapi asisten rumah tanggaku yang dulu bekerja bersamanya, Mbak Sari. Saya minta maaf, Bu. Waktu itu saya takut. Saya tahu Reza dan Sri benar-benar berselingkuh. Tapi saya diancam kalau bicara. Tangisku pecah. Mbak Sari bersedia membuat surat pernyataan resmi. Ia bahkan bersedia bersaksi jika dibutuhkan. Dengan itu, media mulai menghapus pemberitaan palsu tentangku. Beberapa media bahkan meminta maaf. Rumah Pulih mendapat banyak donasi baru dan tawaran kerjasama dari Kementerian Perempuan. Malam itu, aku duduk di balkon bersama Radit. Angin mengusap lembut wajahku. Kamu tahu, ucapku, semua ini membuatku sadar. Ternyata cinta bukan soal siapa yang datang pertama, tapi siapa yang tinggal saat semua orang pergi. Radit menatapku, matanya teduh. Aku tinggal, Nisa, bukan karena kasihan. Tapi karena aku lihat perempuan yang layak dicintai bukan karena sempurna, tapi karena dia berani bangkit meski dunia ingin menjatuhkannya. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya, tanpa keraguan, aku menyandarkan kepala di pundaknya. Mungkin, aku mulai siap. Untuk apa? Untuk cinta yang gak membuatku takut. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tak hanya merasa pulih. Aku merasa hidup. 3 bulan setelah badai itu berlalu, hidupku perlahan kembali tenang. Rumah Pulih tak hanya selamat dari guncangan, tapi justru tumbuh lebih besar. Banyak perempuan yang menghubungi kami dari berbagai daerah, ingin belajar, ingin sembuh, ingin berbagi. Namun,
Seiring keberhasilanku merajut kembali hidup, bayangan masa lalu ternyata belum benar-benar selesai. Hari itu, aku sedang menyiapkan materi untuk seminar nasional pertama kami. Di tengah kesibukan, asistennya Radit masuk ke ruanganku sambil membawa map. Ada undangan, Bu. Dari pihak pengadilan agama. Jantungku terhenti sejenak. Aku membuka amplopnya dengan tangan gemetar. Di sana tertera, permohonan banding atas putusan perceraian atas nama Reza Prasetya. Apa maksudnya ini? Tanyaku lirih, hampir tak percaya. Radit, yang kemudian datang menemuiku, membaca surat itu dan menghela napas panjang. Sepertinya Reza belum selesai mengganggumu. Dia menggugat balik, minta harta Gonogini, bahkan menyatakan bahwa kamu mencemarkan nama baiknya. Aku tertawa kecil, getir. Dia benar-benar tidak tahu malu. Dulu dia berselingkuh, lalu menyerang balik saat aku bertahan. Dan sekarang dia masih saja mencoba menghancurkan aku. Radit duduk di sebelahku, memegang tanganku. Kamu nggak harus lawan ini sendirian, Nisa. Aku bisa bantu. Aku punya koneksi pengacara yang kuat. Aku menatap Radit dalam-dalam. Dia selalu ada, tak pernah menghakimi, hanya mendampingi. Tapi kali ini, aku tak ingin melibatkan siapapun terlalu dalam. Bukan karena aku tak percaya, tapi karena ini adalah pertarungan batin yang harus aku selesaikan sendiri. Seminggu kemudian, aku berdiri di hadapan majelis hakim. Reza duduk di sisi seberang, mengenakan jas rapi, tapi wajahnya menyiratkan kesombongan. Sidang hari itu berjalan alot. Kuasa hukum Reza memutarbalikkan fakta, mengatakan bahwa selama pernikahan, akulah yang terlalu sibuk, terlalu dingin, bahkan menyebut bahwa aku tak pernah melayani suami dengan baik. Dia hanya mencari popularitas dari kisah yang dilebih-lebihkan, ucap pengacaranya lantang. Klien kami mengalami kerugian psikologis, sosial, dan ekonomi. Aku hanya menunduk. Perih itu masih terasa, tapi kali ini aku tak ingin menangis. Saat giliranku bicara, aku berdiri dengan tenang. Saya memang pernah diam. Saya pernah bungkam, karena saya takut. Tapi bukan berarti saya salah. Saya menulis karena saya ingin sembuh. Saya tak pernah menyebut nama siapapun di buku saya. Jika seseorang merasa tertuduh, itu adalah urusan hati nuraninya. Aku menatap langsung ke arah Reza. Dia menoleh, namun sorot matanya menghindar. Seolah ia tak siap melihat wajah perempuan yang pernah ia hancurkan, kini berdiri tegak di hadapan hukum. Putusan ditunda seminggu lagi. Tapi aku tahu, tak peduli apa hasilnya, aku sudah menang, atas diriku sendiri. Di sela-sela kesibukan itu, hubungan aku dan Radit perlahan berubah. Bukan lagi sekadar sahabat. Bukan lagi hanya rekan kerja. Ada ketulusan yang makin terasa, ada perhatian yang makin hangat. Suatu malam, selepas acara peluncuran program pendidikan perempuan mandiri, kami duduk berdua di teras kantor. Langit Jakarta cerah, bintang tampak malu-malu menyelinap di antara lampu gedung. Aku tahu kamu lagi capek banget, kata Radit, tapi boleh nggak malam ini aku bilang sesuatu? Aku menoleh, menunggu. Aku mencintaimu, Nisa. Jantungku berdegup pelan namun kuat. Kata-kata itu terdengar lembut, tak menuntut, hanya menyatakan. Aku tahu kamu masih punya luka. Aku nggak ingin buru-buru. Tapi aku siap menunggu, kalau kamu memang masih ingin ditemani. Aku terdiam. Lalu aku berkata pelan, aku tidak takut mencintai lagi, Radit. Tapi aku masih belajar mempercayai. Dulu, cinta membuatku buta. Sekarang, aku ingin cinta yang membuatku sadar. Dia mengangguk. Kalau kamu sadar dan masih memilihku, itu cukup. Kami tertawa kecil. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa cinta tak lagi mengancam. Cinta bisa hadir sebagai tempat pulang, bukan medan perang. Seminggu kemudian, pengadilan membacakan putusan, permohonan banding Reza ditolak. Tidak ada harta yang perlu dibagi, karena sejak awal semua aset yang kumiliki adalah hasil keringatku sendiri dan sudah diatur sebelum pernikahan. Aku keluar dari ruang sidang dengan napas lega. Di parkiran, Reza mendatangiku. Selamat ya, katanya sinis. Aku hanya menatapnya, lalu berkata lirih tapi tegas. Reza, kamu tidak kalah dariku.
Kamu kalah dari dirimu sendiri. Dan aku berharap suatu hari kamu bisa berdamai dengan itu. Ia tertawa pendek, lalu berjalan pergi. Tak ada kata maaf, tapi aku tak lagi membutuhkannya. Aku sudah memaafkan bukan karena dia layak, tapi karena aku layak untuk bebas. Beberapa minggu setelah itu, aku mendapat undangan untuk menjadi pembicara utama di acara internasional yang dihadiri banyak aktivis perempuan dari Asia Tenggara. Tema acaranya, berdamai dengan luka, melahirkan kekuatan. Di atas panggung, aku mengenakan gaun putih sederhana, berdiri dengan mikrofon di tangan. Dulu, aku berpikir bahwa perempuan kuat adalah perempuan yang tidak pernah menangis. Tapi ternyata, perempuan kuat adalah mereka yang tetap melangkah meski air matanya belum kering. Para hadirin terdiam, menyimak. Pengkhianatan bukan akhir. Perceraian bukan kehancuran. Justru di sanalah aku menemukan siapa diriku sesungguhnya. Tepuk tangan bergema. Dan di barisan depan, duduk seorang pria dengan senyum yang selalu menenangkan, Radit. Aku menatapnya sejenak, lalu kembali menatap audiens. Dan ketika aku mulai mencintai diriku sendiri, semesta menghadiahkanku seseorang yang mencintaiku bukan karena lukaku, tapi karena caraku menyembuhkan. Tepuk tangan kembali terdengar. Hari itu, aku tahu, perjalanan ini belum berakhir. Tapi aku sudah di jalan yang benar. Dan kali ini, aku tidak berjalan sendirian. Setahun sudah berlalu sejak hari ketika semuanya berubah. Rumahku kini terasa berbeda. Bukan karena desain interiornya atau perabot barunya, tapi karena suasananya. Udara di dalam rumah ini terasa lebih lapang, lebih tenang. Tak ada lagi suara ketegangan. Tak ada lagi langkah kaki yang membuatku gelisah. Rumah ini akhirnya menjadi milikku sepenuhnya. Bukan hanya dalam dokumen, tapi dalam makna. Aku sedang menyiram tanaman di teras saat Radit datang membawa 2 cangkir kopi. Dia sudah terbiasa datang pagi-pagi di akhir pekan, sekadar duduk bersamaku sambil mendengarkan burung-burung berkicau. Kamu udah bisa senyum santai begini, Nisa? Katanya sambil menyerahkan cangkir. Aku menerima kopi itu dengan senyum. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar tenang. Radit duduk di sampingku. Apa kamu masih sering mimpi buruk? Aku menggeleng. Tidak. Sekarang, kalau aku bermimpi, isinya selalu tentang hal-hal yang belum sempat kulakukan. Membangun asrama untuk perempuan korban KDRT, memperluas rumah pulih ke kota lain, dan mungkin membangun keluarga yang sehat. Radit menoleh cepat padaku. Matanya membulat kecil. Keluarga yang sehat? Aku tertawa kecil. Tenang saja. Aku belum melamarmu, kok? Ia terkekeh. Kalau kamu melamar duluan, aku nggak akan nolak. Tapi, serius, Nisa, kamu sudah siap? Aku menarik napas panjang. Pertanyaan itu tak semudah kedengarannya. Bukan karena aku masih mencintai Reza, tidak. Perasaanku untuknya sudah mati. Tapi karena aku takut kembali menaruh hatiku di tangan orang lain dan membiarkan diriku rapuh di depan cinta. Aku nggak takut mencintai lagi, Dit. Aku hanya ingin memastikan bahwa aku mencintai dengan sadar, bukan karena kesepian atau karena butuh diselamatkan. Radit tersenyum lembut. Kalau begitu, izinkan aku mencintaimu dengan sadar juga. Nggak buru-buru. Tapi pasti. Aku menatapnya. Jangan pergi kemana-mana ya. Kalau aku pergi, pasti bareng kamu. Hari-hariku dipenuhi kesibukan. Program pemberdayaan perempuan yang kami bangun makin besar. Rumah Pulih membuka cabang di Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta. Banyak perempuan yang dulunya merasa kecil kini berdiri tegak, bahkan menjadi relawan yang menguatkan sesama. Aku merasa hidupku kini penuh arti. Dan di tengah semua itu, Radit tetap di sisiku, bukan sebagai pahlawan, bukan sebagai penolong, tapi sebagai mitra sejati. Sampai suatu hari, di tengah perjalanan pulang dari kunjungan ke panti di luar kota, Radit tiba-tiba menghentikan mobil di pinggir jalan yang menghadap ke sawah terbuka. Langit sore itu berwarna jingga, seakan menyapa kami dengan hangat. Aku tahu ini bukan cara romantis seperti di film, katanya sambil membuka bagasi dan mengambil sebuah kotak kecil. Hatiku langsung berdebar. Dia berlutut. Tapi kamu bukan perempuan biasa.
Dan aku nggak mau kamu jadi bagian dari dongeng orang lain. Aku mau kamu nulis dongeng kita sendiri. Ia membuka kotak itu, menampakkan cincin sederhana, tanpa berlian besar, tapi dengan ukiran kecil bertuliskan, "Bersamamu, aku pulih." Aku menutup mulutku dengan tangan, air mata jatuh tanpa bisa kutahan. "Nisa," katanya, suara sedikit gemetar, "aku nggak janji akan membuat semuanya sempurna. Tapi aku janji akan jujur, akan hadir, dan akan selalu menjadi tempat kamu pulang." Aku menatap wajahnya yang penuh keyakinan. Dan aku tahu, bukan cincinnya yang membuatku berkata, "Ya," tapi hidup yang telah kami bangun bersama. "Ya," bisikku. Dan Radit berdiri, memelukku erat. Di tengah sawah, di antara suara jangkrik dan angin sore, kami memulai kisah baru. Pernikahan kami berlangsung sederhana. Hanya keluarga dekat dan sahabat yang hadir. Tak ada pesta mewah, tak ada gaun mewah, tapi ada kebahagiaan yang nyata. Ibuku datang, kali ini tidak dengan raut kecewa, tapi dengan mata yang berkaca-kaca. "Kamu jauh lebih kuat dari ibu, Nisa." Dan ibu bangga. Aku memeluk beliau erat. Aku bisa karena ibu tetap mendoakan, walau dari jauh. Setelah akad, aku berdiri di hadapan para tamu dan memberikan sedikit pidato. Hari ini bukan tentang dua orang yang saling mencintai, tapi tentang dua orang yang memilih saling menyembuhkan. Semua hadirin diam, menyimak. Aku pernah disakiti, pernah direndahkan, bahkan dihancurkan. Tapi aku tak ingin menjadi perempuan yang pahit karena masa lalu. Aku ingin menjadi perempuan yang memberi arti untuk masa depan. Tepuk tangan terdengar. Dan aku melihat Radit tersenyum, mata berkaca. 3 bulan setelah pernikahan, aku dan Radit tinggal di rumah lama yang sudah kami renovasi bersama. Bukan hanya fisiknya, tapi suasananya juga berubah. Setiap sudut rumah kini menyimpan tawa. Dapur tempat kami memasak bersama. Ruang tengah tempat kami duduk membaca. Dan kamar tidur, tempat kami berbicara panjang setiap malam, bukan saling membentak atau saling diam seperti dulu. Dan ada satu kamar kecil di pojok lantai 2. Kamar itu belum kami isi. Tapi kami tahu, suatu hari, akan ada tawa anak-anak di sana. Mungkin bukan sekarang, tapi suatu saat nanti. Kami tidak terburu-buru. Kami menikmati setiap detik bersama. Suatu malam, saat aku duduk di meja kerja, Radit mendekat dan mencium keningku. "Kamu nulis apa malam ini?" "Buku baru," jawabku sambil tersenyum. "Judulnya?" Aku menatap layar laptop dan membaca pelan-pelan, bukan akhir, tapi awal. Radit mengangguk. "Itu kamu banget." Di akhir pekan, aku sering kembali ke rumah pulih. Bukan sebagai pemimpin, tapi sebagai teman. Banyak wajah-wajah baru yang datang dengan luka, dengan cerita masing-masing. Ada seorang ibu muda yang ditinggal suami karena melahirkan anak berkebutuhan khusus. Ada remaja yang lari dari rumah karena dipaksa menikah dengan pria tua. Ada nenek yang puluhan tahun hidup dalam bayang-bayang kekerasan tapi baru sekarang berani melangkah pergi. Mereka datang dengan air mata. Tapi ketika mereka pulang, mereka membawa harapan. Aku duduk bersama mereka, berbagi cerita. Bukan sebagai pendiri rumah pulih, tapi sebagai sesama perempuan yang pernah hancur dan memilih bangkit. Hidupku tidak sempurna. Tapi aku bahagia. Karena akhirnya aku bisa mencintai tanpa rasa takut. Karena aku bisa berdiri tanpa merasa sendirian. Dan yang paling penting, karena aku tahu, ketika suatu hari badai datang lagi, aku tak akan lagi sembunyi di balik pintu. Aku akan berdiri di hadapannya, dan berkata, "Aku sudah melewati badai sebelumnya. Dan aku tahu, aku bisa melewatinya lagi."